Bapa Surgawi, kudus, kudus, kudus. Bagi Allah yang Maha Kuasa, kerajaan-Mu datang. Kiranya kerajaan-Mu datang, kiranya hati kami mengerti akan kehendak-Mu, bahkan dalam taat, sebab Engkau Allah Tuhan yang kudus. Engkau mengatasi segala kematian dan kegelapan, mengatasi kuasa iblis dan roh-roh jahat. Bukalah mata kami agar kami bisa melihat. Buanglah segala kebutaan di dalam hati kami. Kami mau dengan kudus, kudus, kudus hanya kepada Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita di pasal 12, pasal 11. Di kota Galilea mereka tidak menerima Yesus. Yesus berkata, kalau mujizat ini terjadi di Sodom dan Gomora, mereka bertobat dan percaya Tuhan. Kalau kita balik kembali, Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan kabar kerajaan surga, menyembuhkan segala sakit, penyakit dan kelemahan kita, dan mengusir setan. Kita tahu bahwa kerajaan surga tidak bisa terpisah dari mengusir setan dan menyembuhkan sakit dan kelemahan. Kita sebelumnya melihat dalam kerajaan surga, kita melihat bagaimana kuasa itu terjadi. Pak, kita tahu pada iblis diusir, melihat kuasa kerajaan itu dinyatakan, dan Yesus memberikan kuasa ini kepada murid-muridnya dan mengutus mereka, dan jadi mereka harus di situ mereka mengusir setan. Jadi pada satu ayat mereka kembali ke Yerusalem, setan pun sujud kepada mereka, takut kepada mereka. Jadi kerajaan Allah telah datang. Jadi dan iblis tunduk di bawah kuasa Allah, tapi apakah manusia tunduk pada kuasa Allah? Dengan demikian kuasa kekuatan ini termasuk juga di Garasa, Kapernaum, dan di Yesus membawa kuasa keluar memberitakan Injil. Itu sangat penting, tindakan lebih penting daripada berkata-kata, dan lebih lagi menyatakan apa itu kerajaan Allah. Tetapi di Galilea mereka menolak kerajaan Allah. Pun Allah tidak bisa menentang kuasa Allah, tetapi manusia bisa menentang atau menolak. Di pasal 11 yang terakhir, Yesus berkata, Yesus berkata, kuasamu seperti anak kecil. Bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, mereka disembunyikan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan mengatakan kamu dan aku saja, tetapi orang yang diutus untuk memberitakan Injil, dan dengan demikian juga mereka akan menghadapi kesalahan seperti mereka bekerja sia-sia. Jadi Yesus mengundang mereka, murid-muridku yang terkasih, mendekatlah.
Aku mengerti apa yang sedang kalian hadapi. Hadapimu juga, yang kamu hadapi juga aku hadapi. Tetapi aku tidak kecewa, tidak sakit hati, sebab kehendak Allah yang demikian kehendak Allah itu indah bagi orang yang bijak dan pandai, dan yang pandai. Kerajaan Allah itu disembunyikan, mereka tidak bisa melihat. Kalau kita sungguh sesungguhnya kita melakukan kehendak Allah, kuk yang kita pikul itu ringan, beban kita itu ringan. Jadi dia mengundang murid-muridnya untuk meneladaninya, untuk memikul kuknya. Kemudian Yesus terus untuk melayani. Yesus menenangkan jiwanya, sebab karena dirinya juga dia terus melakukan kehendak Allah. Kerajaan Allah masih tetap punya kuasa dan kekuatan, dan setan pun tunduk. Tetapi bagaimana generasi yang tidak percaya ini dibawa masuk di dalam kerajaan Allah, dan hari ini kita sampai di pasal 12. Tapi kerajaan Allah dan kuasa kegelapan, bagaimana itu mencemari dan gesekan ini di pasal 11 lebih lagi di sini lebih lagi bergesekan, dan di sini menyatakan kuasa kegelapan, dan di sini menyatakan satu perang rohani. Walaupun apa yang Yesus katakan, mereka menolak. Mereka menggunakan pikiran yang menyeleweng untuk membelokkan kebenaran Yesus, dan mereka melihat mujizat. Bahkan mereka berkata menggunakan kuasa Raja Setan untuk melakukan mujizat. Mereka tidak mengaku bahwa ini kerajaan Allah datang, dan tidak melihat terang sebab mata mereka dibutakan. Tapi apakah Yesus menjadi mundur? Dan hari ini kita melihat 4 yang terjadi, keadaan semakin tegas, tetapi kerajaan Allah tidak mundur. Bahkan Yesus terus maju untuk memberitakan dan menyatakan kerajaan Allah, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan. Di sini kita bisa melihat perbedaan pohon tentang yang baik dan pohon tentang yang jahat. Setelah manusia makan buah yang terlarang itu, semua manusia, kamu dan aku, adalah keturunan dari Adam. Menurut kita manusia yang alami, yaitu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bukankah demikian? Sesungguhnya kita tidak melihat bagaimana ada pohon kehidupan sampai Yesus datang. Pohon kehidupan ini bisa seluruhnya dinyatakan, dan apa yang dihadapi Yesus yang tentang pohon yang baik dan yang jahat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka punya pengetahuan tentang kitab suci. Mereka di masyarakat Yahudi, mereka orang-orang terhormat, tetapi yang mereka mewakili, mengekspresikan adalah tentang pohon yang jahat dan yang jahat. Mereka tetap membengkokkan
menyerongkan kebenaran, melihat pohon kebenaran. Dan hari ini kita melihat pohon kehidupan itu perbedaannya apa, dan kita lihat di situ persiapan dari PowerPoint. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah harus dengan keras akan datang. Kemarin dengan upaya kerajaan Allah, dengan usaha yang giat, harus berusaha kerajaan Allah dengan tenaga. Kerajaan Allah ini datang bukan karena kamu punya kekuatan bisa mendorong pintu kerajaan surga kamu bisa masuk, tetapi Yesus menggunakan kekuatan rohani, kuasa rohani membuka pintu kerajaan surga. Sebab dunia dalam kegelapan, sekarang terang datang di bumi. Di dunia ini kegelapan menolak terang, tetapi kita pun harus berpikir kita berdiri di pihak mana. Kalau kita sudah kebiasaan berada di pohon tentang yang baik dan yang jahat, waktu terang datang, ada orang reaksinya menjadi takut. Ya, harus diketahui, dinyatakan yang tersembunyi dalam hatinya. Ini salah satu reaksi kita menghadapi terang. Kita juga telah mengatakan roh yang di Garasa. Yesus tengah malam setelah melewati angin ribut datang ke tempat ini dan mengusir roh-roh jahat ini. Kamu adakah merasa takut? Tapi Yesus tidak merasa takut. Kalau kamu kamu adalah murid Yesus, mengikuti Yesus berjalan, kamu akan melihat bagaimana terang menerangi kegelapan. Dan orang-orang yang kerasukan mereka menjadi takut. Dikatakan, waktuku belum datang, mengapa kamu mendatangkan aku? Bukan Yesus yang menyuruh mereka pergi ke kawanan babi itu, tetapi karena mereka merasa tidak tenang sampai mereka menyuruh kami untuk pergi ke babi itu. Sesungguhnya kita melihat waktu mengusir setan atau roh jahat, merasa tidak tenang, sangat takut, berguling-guling di tanah atau punya reaksi takut dilihat orang, kejelekan kita. Jadi kita bisa berkata kepada Tuhan, bisakah dengan cara yang baik, cara yang lain agar aku dengan baik, roh itu meninggalkan aku. Jadi roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi itu. Kita jangan membiarkan kegelapan tinggal di dalam hidup kita. Tapi semua itu bisa kita selesaikan dengan kasih, dengan lemah lembut, bisa disembuhkan. Sehingga orang mendapatkan tenang, hati mereka bisa mendapat damai. Di dalam ketakutan atau pikir yang bukan-bukan, itu bukan cara pikir kita. Yesus menghadapi kuasa kegelapan, dia tidak pernah mundur. Dia sekali perintah, maka roh jahat itu keluar, dan semua itu tidak bermasalah. Dan masalahnya di mana? Yaitu manusia yang menolak dia, bukan kuasa kegelapan. Tapi kuasa kegelapan bisa balik kepada manusia, dan kita pun tahu bahwa kita pun di mata rohani kita dibutakan
kita bisa buta. Sebenarnya terang telah menerangi, tetapi kita bisa menghindar terang. Dan hari kita mengatakan dalam ke zaman yang jahat, Allah lebih lagi menyatakan terangnya. Di hari Sabat, mengatasi peraturan di hari Sabat. Di hari Sabat, murid-muridnya melewati di ladang gandum karena mereka lapar. Mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Dan kita lihat di ayat kedua, dilihat oleh orang-orang Farisi, rupanya mereka tetap mengikuti Yesus dan mengikuti kelompok orang dengan pandangan yang berbeda. Kemudian dia berkata kepada mereka, kata Yesus, murid-muridnya tidak seharusnya berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat. Kita melihat satu pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu telah muncul, dan tetapi di ayat ketiga Yesus menjawab, tidakkah kamu membaca apa? Ya, membaca tentang Daud. Di ayat ke-5 di situ, adakah kamu telah membaca? Bagi orang yang di sini, mereka walaupun telah hafal hukum Taurat, mereka tidak mengerti. Dan apa di sini dikatakan, yaitu pada hari-hari Sabat imam-imam juga melayani Allah. Di bait suci mereka melayani, dan di zamannya Daud, pada seseorang lagi lapar, dia makan roti sesajian. Kalau kita kembali di khotbah bukit, kita tahu apa yang dimaksud oleh Yesus. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Makna dari hukum Taurat benar-benar dinyatakan. Hukum Taurat, kalau tidak hukum Taurat akan mengikat orang, membelenggu orang. Manusia tidak bisa berpegang pada hukum Taurat. Sebab kita telah makan buah dari buah pohon tentang yang baik yang jahat itu, tidak bisa kita hanya melihat peraturan dan juga menggunakan kepuasan untuk memuaskan orang lain. Tidak bisa melihat melayani di bait suci lebih penting daripada peraturan hukum Taurat. Ini adalah Allah dahulu, kemudian manusia, seterusnya bumi. Tetapi kita sudah kebiasaan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Bersamaan waktu Taurat, hukum Taurat datang pada kita, kita pun akan menyerongkannya, menjadikan kita di sini dikatakan, di sini ada yang melebihi bait suci. Mengapa Yesus berkata demikian? Sebab di sini ada yang di bait suci ada yang melayani Allah. Di sini dikatakan lebih lagi dari yang melayani di bait suci ada di sini. Yesus mendeklarasikan kehendak dari yang dimengertikan oleh firman itu, yaitu yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Ini sangat kita hafal. Apa yang dimaksud dengan yang kuhendaki dengan belas kasihan bukan persembahan? Yaitu memperdulikan keperluan orang lain. Di dalam Allah memuaskan keperluan orang. Dan kita berpikir, apakah kita mengacau peraturan dari hukum dari hari Sabat? Apa yang dimaksud dengan hari Sabat?
yaitu pada hari Sabat, yaitu kita tidak melakukan untuk mengutamakan keuntungan kita sendiri. Kalau kita misalnya mengadakan berdagang, kita tidak mengutamakan orang lain. Kalau kita istirahat, kita merayakan hari Sabat. Hari Sabat yaitu menyuruh kita berhenti untuk mengutamakan kepentingan sendiri dan untuk membawa orang-orang dan keperluan orang-orang di hadapan Allah. Jadi waktu kita dalam kebaktian ada orang keperluan yang sesuatu, gereja kita cukup luas, jadi seperti kita dalam kebaktian bagi anak-anak spesial. Tapi bagimu yang keluar, apakah itu hukum Taurat atau merawat atau keperluan orang lain terlebih dahulu? Kami merasa kamu lebih suka berbelas kasihan atau persembahan? Sesungguhnya bagi kita semua juga adalah suatu tantangan. Kita harus mengerti peraturan dari hukum Taurat adalah melayani Allah, terlebih lagi bagi orang yang memerlukannya. Jadi waktu kebaktian kita semua keluar membagikan, kalau kita setiap misalnya membagi-bagi makanan dan tidak kembali menyembah Tuhan di bait suci, itu kita telah melanggar hukum Taurat. Allah dahulu, kemudian manusia, dan kemudian bumi. Apa yang dimaksud dengan buah dari Roh Kudus, yaitu aku suka, yang ku kehendaki ialah berbelas kasihan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan pada waktu itu murid-murid yang berjalan di ladang gandum, mereka sesungguhnya tidak mengerti apa yang terjadi. Dan di dalam kitab Injil ada beberapa tahap. Pertama, muridnya adalah orang yang menyaksikan. Kita tahu Injilnya Yesus bukan ditulis oleh Yesus. Bukan setelah terjadi Yesus mencari, oh Lewi, oh kamu Matius, langsung menulis apa yang terjadi di hari itu. Kitab Matius tidak demikian tertulis. Bukan setiap ada hari dan apa yang kamu lihat ditulis, sebab mereka belum mengerti. Kalau mereka mengerti, waktu Yesus bangkit dari kematiannya, dia tidak perlu lagi menggunakan 40 hari untuk mengajar mereka. Jadi mereka sungguh-sungguh baru mengenal Yesus setelah kebangkitannya, dan baru mereka mengerti makna dari Yesus. Seperti dikatakan hari ini mujizat dari Yunus, Yesus telah menyatakan bahwa Ia akan menghadapi kematian dan hidup kembali. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti mengapa harus menggunakan mujizat dari Yunus. Dalam kehidupannya seperti menggambarkan kehidupan Yesus, seperti menjadi gambaran yang besar itu setelah kebangkitan Yesus. Tapi setelah kebangkitan, kitab Injil juga belum langsung ditulis, tetapi harus menanti sampai penasehat datang. Penasehat akan membawa kamu pada kebenaran. Setelah 40 hari turunnya Roh Kudus, mereka mulai mengerti
Seketika Petrus di situ dia berkhotbah, dia seketika bisa berkhotbah seorang nelayan, bagaimana mungkin bisa melakukannya, tetapi ia bisa melakukan dengan lancar. Dan apa yang diajarkan di kitab Injil, mereka mulai mengerti. Mereka mengerti Yesus adalah Mesias, Yesus Sang Pembaptis, Yesus dan juga menyuruh pertobatan. Tahap yang pertama, Yesus membawa murid-muridnya berkeliling memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga, tetapi murid-muridnya belum mengerti. Yang kedua, setelah kebangkitannya dan merasa sungguh benar, dulu mereka berkata kepada Tuhan Yesus agar tidak pergi ke Yerusalem, agar jangan dibunuh. Setelah Yesus mati, mereka sangat sedih. Sampai Yesus bangkit kembali. Setelah Yesus bangkit kembali, mereka baru mengerti sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Yesus, dan menggunakan 40 hari mengajar yang diajarkan dalam kitab suci kepada mereka. Dan ini juga belum semuanya selesai. Dan hari ini kitab Injil yang kita baca ini adalah setelah 40 hari waktu turunnya Roh Kudus. Mereka baru mengerti gambaran ini. Tapi juga belum ada orang yang sungguh menulis genap kitab Injil. Kitab kehidupan Yesus juga dicatat dalam kitab Injil, seperti dikatakan oleh Yohanes. Walaupun dalam satu perpustakaan pun buku-buku menulis tentang Yesus tidak selesai untuk ditulis. Mereka menulis kitab Injil ini telah melewati beberapa pengkhotbahan. Jadi mereka mengumpulkan, menulis. Yohanes menjadi Yohanes yang tua. Matius pemungut cukai ini menjadi Matius yang tua. Kalau dia tidak mencatat lagi kisah ini akan lenyap. Dari sejak itulah ada orang mulai menulis kitab Injil tentang pengajaran Yesus dan mujizat Yesus, perkara Yesus dicatat. Mengapa kita seperti membuka satu yang luas? Sebab orang Farisi menentang Yesus. Yesus adalah Tuhan Sabat. Dia melebihi bait Allah. Ya, tentu Yesus kembali menjelaskan baitnya adalah tubuhnya Kristus yang membawa bait perjanjian lama yang sesungguhnya di dalam penyembahan yang di dalam Yesus. Jadi saya merasa mereka yang menulis kitab Injil sangat lihai, sebab mereka telah berada setelah kebangkitannya dan setelah turunnya Roh Kudus. Mereka sepertinya setiap sari-sarinya dengan perkara Yesus mereka catat. Dua perkara, beberapa konsep juga setelah kebangkitan Yesus, yaitu dikatakan anak manusia adalah
Tuhan hari Sabat? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia melebihi dari segala para imam yang di Yahudi. Maka dikatakannya kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kemudian poin yang kedua, Yesus telah masuk ke rumah ibadah, telah melewati di ladang gandum, di kota-kota, sekarang masuk di rumah ibadah. Dan di rumah ibadah apa yang terjadi? Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kita tahu rumah ibadah adalah tempat orang berkumpulnya orang Farisi. Mereka menelah kitab suci, kitab Taurat. Ini tempat suci mereka. Tapi Yesus tidak mundur untuk masuk di rumah ibadah. Kita pun ingat, masih di hari Sabat, ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Tidak disebut namanya penanyanya, tetapi maksudnya ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jelas ini adalah ahli Taurat atau orang Farisi, orang-orang Farisi. Membawa kehormatan dan yang dihormati oleh masyarakat. Sesungguhnya mereka tidak tahu, mereka telah menyerongkan kitab suci. Pertama, Yesus berkata, Akulah Tuhan atas hari Sabat. Tapi waktu Yesus masuk di rumah ibadah, apakah dia tetap adalah Tuhan di atas hari Sabat? Kemudian terhadap murid-muridnya yang lapar, memetik bulir gandum dan memakannya. Sekarang terhadap seorang yang mati sebelah tangannya, apakah boleh menyembuhkan atau tidak? Maksudnya ialah supaya dapat mempersalahkannya. Ini adalah tindakan dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk menilai bagaimana kamu menyelesaikannya. Yesus berkata, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Menyuruh bersama dengan mereka berpikir hal ini, dan kita melihat jawaban pohon kehidupan, yaitu ayat 12. Apa yang disebut? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Manusia melihat manusia tidak merasakan mereka berharga. Mereka hanya merasa diri sendiri berharga. Maka tidak ada orang merasa tidak percaya diri. Ada orang yang merasa tidak percaya diri sebab dia merasa tidak berharga, sebab dia merasakan mereka ditekan atau dibully atau ditolak. Kalau orang melihat dirinya berharga, dia tidak akan sombong. Sebab yang berharga ini datang dari sifat Allah, pemberian Allah. Yesus menggunakan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus menggunakan perumpamaan dengan domba. Manusia jauh lebih berharga dari domba. Walaupun domba itu jatuh di dalam lubang pada hari Sabat pun orang akan mengeluarkannya. Maka Yesus berkata kepada orang yang tangannya yang mati sebelah untuk mengulurkan tangannya. Kalau kamu orang yang tangannya mati sebelah, tangannya yang sudah bertahun-tahun, apakah kamu akan mengulurkan tanganmu? Itu adalah keputusanmu. Itu keputusanmu. Ada orang seumur hidup
menjadi orang berpenyakitan, tidak bersedia untuk disembuhkan, sebab sudah terbiasa hidup demikian. Maka demikian aku bisa hidup dengan sumbangan orang lain. Dan di depan di rumah ibadah ada orang yang mengemis, sebab melakukan yang sedekah itu juga satu tindakan yang dilakukan orang Farisi. Dan kita melihat kuasanya Yesus. Orang itu mendengar kemudian mengulurkan tangannya, sebab dia adalah guru yang penuh kuasa. Dan saya juga bertanya, apakah kamu memanggil orang-orang akan meresponmu? Di dalam hidupmu ada kamu kuasa atau otoritas yang demikian? Yesus menyuruh orang itu mengulurkan tangannya, dan ia pun mengulurkannya. Kemudian kita lihat Yesus, bagaimana orang Farisi mengatasi Yesus. Kita lihat tentang pengetahuan tentang yang jahat, yang baik semakin di sini semakin parah. Mereka menemukan kelakuan Yesus yang di hari Sabat dan mengatakan Yesus yang melanggar hari Sabat. Mereka mengambil keputusan untuk bersekongkol untuk membunuh Yesus. Adakah kadang-kadangnya sendiri pun merasa disesatkan? Kita merasa disesatkan, juga perasaan kita sangat kuat. Sesungguhnya amarah kita lagi bergerak. Kegelapan, kuasa kegelapan lagi bergerak. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang-orang yang sakit mengikuti dia disembuhkan. Ini bukan salah satu selain di hari Sabat, selain orang yang mati sebelah tangannya, orang-orang yang mengikuti dia, Yesus pun menyembuhkan dia di hari Sabat. Ini adalah pohon kehidupan dan yang menggenapi hukum Taurat, bukan peraturan dari keagamaan terhadap keperluan orang lain dengan belas kasihan. Kemudian ayat mengatakan bagaimana dia menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di sini Allah berfirman, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sampai di ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Itu adalah pohon kehidupan. Yesus berbelas kasihan kepada orang terhadap sumbu yang akan dipadamkan, bukan langsung dihembus langsung padam. Bagi orang lain, adakah sesuatu yang harus disayangkan? Tapi bagi Yesus, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Orang yang mati tangannya, yang bulu yang terkulai, Yesus tetap sayang kepadanya. Dan juga dikatakan kepadanya bangsa-bangsa akan berharap. Mengapa setelah menyembuhkan tangan orang yang mati harus menyampaikan firman ini? Yaitu keunggulan dari orang Yahudi dan juga kegagalan orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai keunggulan sebab mereka mempunyai hukum Taurat, tetapi kegagalan mereka menggunakan pohon tentang yang baik dan yang jahat terhadap hukum Taurat.
mereka mengikat diri dengan hukum Taurat, seperti dikatakan, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Dan bangsa-bangsa asing percaya Tuhan, apakah harus tetap berpegang pada hukum Taurat? Ini satu tantangan yang besar. Kalau mereka berpegang, mereka bersama terikat di dalam hukum Taurat Yahudi. Sebelumnya mereka tidak mempunyai hukum Taurat Yahudi ini. Mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dengan tema tangan yang mati mengalahkan peraturan dalam keagamaan, adakah kita mengutamakan keuntungan kita sendiri daripada untuk mengutamakan keperluan orang lain? Ada kalanya kita cuma dalam keegoan kita sendiri dan dalam kenyamanan kita sendiri. Tadi poin yang ketiga, lebih serius lagi, seharusnya mereka masih berada di dalam rumah ibadah atau di sekitarnya. Mereka itu adalah buta dan ada orang itu buta dan bisu, sebab ia kerasukan setan. Tubuh yang sakit ini latar belakangnya adalah penyakit rohani. Penyakit rohaninya apa itu? Tidak dapat melihat terang sejati, tidak dapat melihat melihat Yesus kerajaan Allah telah datang. Apa yang dimaksud dengan buta, tidak dapat berbicara. Bukan apa yang dimaksud bisu. Mereka bisu. Ya, apa yang dimaksud bisu karena tidak dapat berbicara. Orang bisu bukan berarti mereka tidak punya perasaan. Mereka punya perasaan tetapi tidak bisa diungkapkan atau dibicarakan. Jadi mereka bisa resah atau mereka bisa marah. Sesungguhnya di tengah kita juga banyak orang yang bisu, yaitu kita yang menekan diri kita sendiri, yaitu hal-hal yang tidak suka bagi kita. Kita tidak bisa menyatakannya, mengeluarkannya. Kita hanya maka kita akan berkata dengan sembarangan dengan cara penyampaiannya. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu juga termasuk orang buta dan bisu. Lalu di sini Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu sehingga mereka si bisu bisa berkata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang yang banyak itu, katanya ini agaknya anak Daud. Yesus menyatakan dia adalah Mesias terhadap suara orang banyak. Bukankah ini adalah yang Mesias yang kita nantikan? Tapi pada Matius menulis surat ini, silsilahnya telah diletakkan di atas. Sebab inilah yang kita nanti adalah anak Daud. Silsilah ini bukan tidak berarti, tidak bermakna, tetapi bagi orang-orang yang rohaninya diserongkan, orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pada waktu orang mereka berkata inilah yang kita tunggu adalah anak Daud. Apakah kamu bisa berkata? Mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Mengapa ada perkataan demikian? Sungguh diserongkan. Dia menggunakan kuasa penghulu setan mengusir setan. Ada tiri hati,
Apakah kamu mengira orang Farisi bisa mengusir setan ini? Mereka tidak sanggup. Dan kembali saya mengatakan tradisi dari Cina. Tahukah kamu semakin orang menyembah berhala, semakin disembah makin besar kuasanya. Dan kalau tidak bisa menyembuhkan, mereka tambah lagi menambah, memperbanyak minyak dupanya, memberikan upah semakin banyak. Maka semakin menyembah kamu akan semakin miskin. Dan orang ini berkata kepada orang itu, sembuhkan kami orang sakit. Dalam naik taksi juga saya melihat ada orang yang menyembah ilah-ilah ini. Seharusnya kamu menyembah yang paling besar, yaitu Yesus. Yesus tidak perlu dibayar. Menyembah Dia tidak membuatmu menjadi miskin. Semakin kamu percaya Yesus, semakin hidupmu diberkati. Ini kita balik kembali lihat, kita bicara. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan terpecah-pecah dan bisa di ayat Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Maka seterusnya Yesus berkata, sebab aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Di sini dikatakan apa yang kerajaan Allah, mereka tidak dapat mengatakan apa itu kuasa dari Roh Kudus. Tidak bisa mengatakan betapa besarnya kuasa peperangan Roh Kudus. Jadi para ilmuwan ini seperti satu pengetahuan saja. Di pasal 37, kalau dilihat, kalau melihat pohonnya kamu akan kenal apakah itu buah yang baik atau yang baik. Dan Yesus berkata, dikatakan Yesus berkata, hai kamu keturunan ular berudak. Ini tertuju bagi kepada siapa? Ya, ini tertuju kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengatakan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, mengusir setan. Orang-orang inilah yang mereka pemimpin agama yang dihormati di dalam masyarakat. Mereka menyebut mereka adalah keturunan berludak. Kamu sendiri jahat karena diucapkan mulutmu meluap dari hati. Sebenarnya saya tidak punya niat jahat, tetapi itu terkeluar dari kata saya. Tidak mau membesar-besarkan perkara. Di ayat 36 Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan seorang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan. Jangan dikira kata sia-sia atau sepintas pikiran diucapkan. Setiap kata harus dipertanggungjawabkan. Kita pun, setiap orang harus menghadapi Allah kita. Karena keterbatasan tidak bisa meneruskan. Di poin yang ke-4 dan 5 sederhana katakan, ahli Taurat dan ahli Farisi, mujizatmu hanya kamu lakukan di hadapan orang. Sekarang tunjukkan mujizatmu bagiku.
mujizat yang kami minta. Lakukan mereka tunjukkan mujizat-Mu. Yesus berkata tidak akan ada. Sebab Yesus tinggal di dalam, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam, kemudian Dia akan bangkit. Kemudian dikatakan Ratu Selatan yang mencari hikmat Salomo, yaitu ahli Taurat, mereka mengira sangat hafal kitab suci, mengira di dalam firman Allah tahu mendapatkan hikmat. Yesus berkata, selain kamu mengenal aku, kamu tidak akan mendapatkan hikmat dalam kitab suci. Sebab di sini ada yang lebih besar daripada Salomo, yang lebih berhikmat daripada Salomo. Dan di bagian terakhir, ada orang berkata, Yesus, lihat ibumu, saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Di ayat 49 Yesus berkata sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Mengapa dalam arena ini terjadi situasi yang demikian? Kita ingat Yesus, muridnya telah mengikuti Dia, mengikuti ladang gandum dari awal dari pasal ini. Kemudian mengingatkan akan untuk mementingkan memperdulikan keperluan orang lain. Di hari Sabat mereka mendekat pada Allah. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah anakku. Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini undangan dari Yesus. Apakah kita bersedia menerima kuasa atau pelindungan naungan dari Tuhan ini di hari Sabat? Apakah kita ingin tetap melakukan yang ingin kita lakukan? Apakah kita dalam keegoisan kita atau mengerti kehendak Allah? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita layak untuk mendapatkan pujian sembah. Yesus, Engkau adalah Raja. Engkau Yesus, Engkau mengorbankan dirimu untuk menebus. Dimuliakan. Kerajaanmu
Terima kasih Tuhan, Engkau datang di dunia ini, Engkau menyatakan pohon kehidupan untuk kami. Dengan terang-Mu Engkau menerangi kami, Tuhan. Kami pada saat kami melihat satu di sini ada, Engkau tolong kami agar kami bisa melihat Engkau. Engkau menerangi kami, Tuhan. Di saat ini kami menerangi kami, sebab kami tahu Engkau berkenan pada belas kasihan yang Kau kehendaki, yaitu belas kasihan bukan persembahan. Engkau adalah Allah di dalam yang dinyatakan di dalam, tapi Tuhan, di dalam hidup kami banyak peraturan, hukum-hukum tidak mendengar kebenaran Engkau menjadi kebenaran. Banyak di dalam hidup kami, banyak hukum. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami. Saudara semua, mari kita merenungkan hidup kita. Adakah dalam hidup kita yang membingkai kehidupan kita, orang-orang di sebelah kita, orang rumah kita, anggota sel atau pendamping, dan anak-anak kita? Baik itu rekan kerja kita, setiap orang kita jumpai. Kita mohon Roh Kudus untuk merenungkan dan kita bisa untuk mengoreksi diri kita sendiri yang selalu kita sering lihat peraturan-peraturan. Kita tidak melihat bahwa yang lebih besar daripada bait itu sendiri, tidak melihat kasih Tuhan. Ya Allahku, kiranya terang-Mu datang menerangi arena ini, menerangi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami yang selalu berpegang pada peraturan, baik kami sendiri pada orang lain. Peraturan ini satu persatu kami bebankan pada orang lain. Tuhan, saat ini di dalam terang-Mu Engkau menyadarkan kami dan menolong kami. Ada kalanya kami sebagai ayah dan ibu, kami merasa anak sekolah itu menjadi murid, itu tanggung jawab yang baik, itu adalah tanggung jawab mereka. Kami menggunakan cara Tuhan telah memberimu sekolah yang baik. Bukankah kamu harus belajar yang baik, mengerjakan pekerjaan rumahmu yang baik? Dan kadang kita juga memperbandingkan. Lihat kakakmu bekerja membuatkan PR sangat baik, tetapi kamu di mana-mana berserakan akan jajanan, sehingga membuatkan dalam amarah kita, dan dalam amarah kita dari hati kita keluarkan dan kita tujukan kepada anak kita, sehingga anak kita hidup dalam ketakutan. Mohon Tuhan untuk menolong kami, atau kami juga sebagai ketua sel, kami mengira ini alam kita merasa ini tuh petunjuk Tuhan diberikan tentang masalah hidupmu, kelemahanmu. Karena aku demi mengasihimu, aku ingin meluruskanmu agar kamu berjalan di jalan yang lurus. Tapi di dalamku, karena banyak hukum-hukum atau hukum Taurat, seharusnya kamu demikian begitu. Seharusnya kamu melepaskan konsep-konsep duniawi. Seharusnya kamu bisa bersandar pada Tuhan. Seharusnya kamu bisa datang untuk renungan pagi. Lebih banyak lagi membaca kitab suci di dalam kami. Sesungguhnya timbul dari banyak peraturan-peraturan untuk menekan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Hati kami keras. Baik ketua anggota sel atau anak kami berkata kami tidak bisa, tetapi kami tetap keras hati, kami tetap
tuli, kami tidak mau mendengar, kami tidak berbelas kasihan apa yang mereka perlukan, dan kami masih berpegang kamu. Tidak seharusnya, seharusnya kamu ini, seharusnya kamu begitu. Tuhan, ampunilah kami. Saudara semua, pada saat Tuhan menerangmu, kamu terhadap hukum atau peraturan yang menekan pendampingmu, anak-anakmu, atau anggota selmu, kita mengaku di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku salah, aku telah berbuat salah, aku tidak mengutamakan berbelas kasihan akan kepentingan orang lain. Ampunilah aku, Tuhan. Tuhan, ampunilah hamba-Mu. Di dalam mengajar anak, ada kalanya saya membanding-bandingkan dengan prestasi sebagai tujuan dalam hidupnya. Tuhan, ampunilah aku. Melihat orang lain lebih berprestasi dari anak sendiri, saya ketidakberdayaan saya ingin lagi segala hukum-hukum saya pakai di anak-anak saya. Tuhan, ampunilah aku. Ada kalanya di dalam pelayanan, karena peraturan, karena hukum, tidak menunjukkan belas kasihan, dan sering berpikir pihak lain berbuat demikian akan bagaimana. Tetapi Tuhan, hari ini menerangin dalam hidupku. Aku tahu terang-Mu menerangi kegelapan dalam hidupku. Kegelapan itu akan sirna. Tuhan, ampuni kesalahan balik itu dalam pengajaran terhadap anak, dalam pelayanan, kelemahan, merasa diri benar sendiri, sesungguhnya diriku seperti ahli Taurat dan hukum orang Farisi. Saya tidak berdiri di pohon kehidupan. Tuhan, mohon ampun aku dan tolong aku agar berdiri di dalam pohon kehidupan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Dalam kesalahan seringkali aku merasa mengapa mereka tidak bisa bersabar. Dalam kesalahan melihat anakku, mengapa kamu tidak bisa berbuat yang lebih baik? Ini tanggung jawabmu, kamu harus berbuat lebih baik. Melihat pendampingnya, mengapa kamu tidak bisa mengikut Allah, mengejar Tuhan, mengapa terus menggerutu dan tidak terus menggerutu di dalam hidupku? Banyak sekali bingkai-bingkai. Seharusnya kamu harus sanggup melakukan. Tetapi sungguhnya aku tidak melihat bahwa manusia itu sangat berharga. Kami menekan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang di samping kami. Kami menekan orang-orang yang Engkau hargai. Tuhan, ampuni. Roh Kudus, mohon Engkau datang di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berikanlah belas kasihan Yesus kepada kami. Mungkin itu dari keluarga asli kami, dalam pengalaman hidup kami. Kami tidak mengalami belas kasihan ini dan kebebasan ini, kasih yang tanpa syarat. Tapi Roh Kudus, pada saat Engkau menerangi aku, pada saat kasih-Mu menerangi kami, di dalam kami punya jiwa yang demikian. Tuhan, buang segala hukum Taurat di dalam hidup kami, bahkan yang datang dari ketakutan atau dari permintaan atau tuntutan orang. Banyak peraturan hukum. Tuhan, mohon kasih-Mu memenuhi kami, belas kasihan-Mu, Roh-Mu memenuhi kami, agar di dalam hidup kami dimerdekakan. Bahkan Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, hati belas kasihan ini Yesus ini Kau berikan kepada kami. Sebab Engkau berfirman, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan, mohon Engkau kasih-Mu, belas kasihan-Mu lebih dalam lagi di dalam kami. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami.
kiranya belas kasihan Yesus, kasih Yesus Kau berikan kepada kami. Tuhan, yang kami pegang bukan lagi hukum atau peraturan. Letakkan tangan-Mu di atas hatimu. Kalau ingin mendapatkan belas kasihan Yesus dan kasih Yesus, jiwa ini berdoalah berseru pada Roh Kudus untuk menolongmu. Berdoa pada saat kita melihat anggota sel agar hati kami menunjukkan belas kasihan. Pada saat melihat anak-anak kami, di hati kami dipenuhi belas kasihan. Dan dalam hati kami ada kasih dari Engkau Tuhan. Pohon Engkau tolong kami. Bulu yang patah terkulai tidak Kau patahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak Engkau padam Tuhan. Hari ini Engkau sembuhkanlah kami. Terlebih lagi orang di antara kita yang ada sangat tertekan dan selalu menekan diri sendiri, seperti orang yang bisu dan buta itu selalu menekan. Kamu tidak bisa meluapkan tekanan dalam hidupmu. Padahal kamu tidak bisa. Dan juga di sini saya ingin mengundang, pada saat kamu insomnia tidak bisa tidur sebab di dalammu banyak tantangan, tapi hari ini kerajaan Allah, terang Allah ada pada sini, dan kesembuhan ini terjadi padamu. Pada saat hari ini adalah kamu angkat tanganmu pada saat dan berdoa. Kiranya kasih Tuhan, belas kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan, pakai kami, setiap saudara-saudari kami. Pada saat kami menopangkan tangan kami mengangkat tangan kami, Tuhan kasih-Mu memenuhi kami. So kami ada di Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau mau menyembuhkan. Tuhan, bagaimana Engkau menyembuhkan orang-orang tidak setuju baik itu, jiwa dan tubuh Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami. Buang segala tekanan di dalam hidup saudara-saudari kami, agar kami mau membawa kami di sini juga Tuhan mengikuti dan memberikan kesembuhan. Jabalah mereka Tuhan, bagian yang tertekan Tuhan Engkau hancurkan, Engkau sembuhkan Tuhan, jiwa mereka Tuhan, tubuh mereka Tuhan, sembuhkan. Mohon Tuhan untuk menyembuhkan kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan seluruhnya menyembuhkan kita.
akan segala Tuhan. Dia tuh Raja, Dia yang menyembuhkan. Saudara-saudara kita terus di sini. Dia menyembuhkan dan Dia ingin menyembuhkan jiwa dan raga kita. Kita berdoa atas belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan di gereja kita, dan juga kita harus menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam setiap atau di bagian kebaktian apapun. Kamu bisa dalam setiap kebaktian atau apapun, agar kuasa kesembuhan ini bisa dinyatakan sehingga hidup kita mohon Tuhan agar kuasa kesembuhannya terjadi bagi jemaatnya. Semua orang bisa menerima kesembuhan dan dibebaskan. Kita menjadikan alat yang dipakai Tuhan, membawa kuasa kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja secara bareng-bareng. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala tekanan, segala yang terbelenggu Tuhan pergi dari kami. Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang membebas kami bagi yang ini janji Tuhan, bagi yang berbeban berat datanglah kepadanya untuk mendapat ketenangan. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Dia adalah penebus kita. Dia yang memenuhi, Roh Kudus memenuhi saudara-saudara kami. Tuhan, Roh Kudus, Engkau memenuhi kami, Engkau membebaskan kami sehingga kami semua orang mendapatkan kemerdekaan dari Engkau. Engkau memerdekakan hidup kami meninggalkan segala dosa-dosa kami dan keterbelengguan kami. Dengan Roh Kudus Engkau dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kuasa kekuatan kerajaan surga ada di tengah-tengah kita, dicurahkan di dalam hidup kita, agar hidup kita menyatakan kerajaan surga dan pohon kehidupan, dan hidup kita dipakai sebagai bejana yang dipakai Tuhan, dan sehingga nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Kita sampai di sini.